Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihudahu ila qiyamisah wa ba'du. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya pada pagi hari ini dalam kondisi sehat wal afiyah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita, qudwah kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah ya kita akan membahas ya dengan kita membahas sebuah kitab terkait tentang fiqhul adkari wad doa. Fikih tentang zikir dan berdoa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang namanya zikir atau berdoa itu adalah sangatlah penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Kalau masalah zikir, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memuji orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh di dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ingatlah kepada Allah ya, dengan ingat yang banyak. Kita disuruh banyak mengingat Allah. Begitu pula salah satu di antara ciri orang yang beriman itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang beriman itu adalah selalu berzikir kepada Allah ketika mereka berdiri, ketika mereka itu duduk, dan ketika mereka itu adalah berbaring. Ya. Ini adalah di antara bentuk-bentuk yang namanya pujian Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam sebuah hadis Nabi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam sebuah hadis ya, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang amal yang paling baik bagi kalian, wa askaha inda malikikum, dan itu yang lebih ya murni dan tulus ya di hadapan, yaitu adalah Tuhan kalian sebagai pemilik kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan itu nanti akan meninggikan derajat kalian, wa khairin lakum min infaqid dhahabi wal warik, dan itu lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak, wa khairin lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum ya wa yadribu a'naqakum, yang itu juga lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu musuh kalian di dalam medan peperangan, sehingga kalian bisa membunuh musuhmu atau kamu itu mati dalam medan peperangan, yaitu mati berjihad, kan begitu. Maka kemudian para sahabat bertanya, bala ya Rasulullah, tentu kita mau wahai Rasulullah, amal apa kok yang begitu utama tadi ya, lebih baik ya dari lebih tinggi derajatnya, lebih tulus
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau berzikir, ya, khususnya berzikir di dalam kesendiriannya, itu akan lebih tulus, ikhlas kan. Tidak ada pamrih bagi orang lain. Kecuali kalau zikirnya zikir bareng-bareng di hadapan orang banyak, mungkin ada unsur riya, ya, keikhlasannya bisa berkurang. Tapi kalau kita dalam kesendirian kita berzikir, maka apa? Maka ini akan lebih tulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lebih ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu akan membuat derajat kita tinggi, dan itu lebih mulia dari berinfak dengan emas dan perak, bahkan lebih mulia daripada jihad. Lalu apa itu? Maka para sahabat, tentu kita mau wahai Rasulullah. Qala dzikrullah, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah gambaran bahwasanya zikrullah, berzikir kepada Allah. Ya, maka apa? Maka itu adalah suatu amal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis riwayat Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkur, ya, masalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang selalu berzikir kepada Allah, yang selalu ingat kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang tidak berzikir, orang yang tidak mau ingat kepada Allah, itu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamanya kayak seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi kalau orang yang selalu berzikir, berarti adalah orang yang dia itu hakikatnya ada kehidupan. Tapi kalau orang itu tidak mau berzikir, maka itu adalah kayak orang yang sudah mati. Ya, itu perumpamanya kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah atau manfaat dari zikir kepada Allah, ya, kalau tadi adalah pujian Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berzikir, maka apa? Sekarang faedah bagi orang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang pertama, bahwasanya orang yang mau berzikir, ya, mau zikir kepada Allah dengan mengucapkan berbagai macam bentuk zikir, ya, baik zikir umum ataupun zikir khusus. Kita ambil contoh kalau zikir umum kayak seperti subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Zikir umum yang di situ tidak dibatasi waktunya, tidak dibatasi jumlahnya, ya kan? Tidak dibatasi dengan tempat. Maka apa? Zikir umum, zikir mutlak. Maka apa? Maka itu secara umum akan menjauhkan kita dari yang namanya setan. Jadi kalau kita pengen jauh dari setan, maka banyaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu banyak yang namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Ya, dan barang siapa yang dia itu adalah ya'su an dzikrir rahman, dia lalai dari mengingat kepada Zat yang Maha Pengasih. Barang siapa yang dia itu adalah lalai, alpa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami kuasakan kepadanya setan. Fahuwa lahu qarin, maka setan itu akan menjadi teman dekatnya. Jadi kalau kita ini lalai dari mengingat Allah, maka Allah akan kuasakan kepada kita setan. Berarti manusia itu akan ditemani oleh setan, ya, dan setan ini akan menjadi teman akrabnya. Kenapa dia ditemani oleh setan? Karena dia lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga menunjukkan kepada kita, di antara pintu masuk setan kepada manusia itu karena lalai, karena lupa, jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya apa? Maka ini faedah yang menjelaskan kepada kita, hendaknya kita ini adalah apa? Selalu berzikir supaya kita ini jauhkan yang namanya dari godaan setan. Supaya setan itu tidak mendekat kita, maka kita ini harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa? Ya zikir yang umum nggak ada masalah, atau zikir yang khusus yang nanti insya Allah akan kita bahas lebih spesifik tentang masalah ya macam-macam zikir. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis ya diriwayatkan bahwasanya apa? La yuhrizul abdu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah. Tidaklah seorang hamba itu mampu menjaga dirinya dari setan kecuali dengan berzikir kepada Allah. Berarti apa? Berarti kalau kita ini mau menjaga diri kita ya dari yang namanya setan, banyak berzikir. Jadi banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah. Kalau kita banyak ingat Allah, maka setan itu akan meninggalkan kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak digoda. Ya, tidak digoda. Setan dekat dengan kita itu karena kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Faedah yang pertama dari yang namanya faedah di zikir. Jadi faedah di zikir. Faedah yang kedua dari zikir itu, bahwasanya zikir itu akan menjadikan hati itu tenang dan tentram. Jadi kalau orang banyak berzikir, maka di hatinya akan tenang, akan tentram, tidak resah, tidak gelisah. Makanya kalau kita ini resah dan gelisah, banyaklah berzikir kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, yaitu apa? Ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tenang dengan berzikir kepada Allah. Orang kalau beriman itu zikir itu hatinya tenang. Ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Sehingga apa? Tidak mudah resah, gelisah, kemudian stres. Ya, itu kenapa? Orang mudah stres itu karena beban terlalu berlebih dipikir terus. Ya, sehingga apa? Sehingga kemudian menjadi beban yang luar biasa. Tidak kuat, akhirnya jadi stres. Bagaimana cara meringankannya? Di antaranya adalah banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga zikir itu akan apa? Benar-benar akan menjadikan yang namanya apa? Hati kita ini adalah tenang, hati kita ini menjadi semangat kembali. Kenapa? Karena kita selalu mengingat Allah, bergantung kepada Zat yang Maha Kuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, ad-dzikru lil qalbi mislul ma'i lis-samak. Jadi zikir bagi hati itu kayak seperti air bagi ikan. Fa kaifa yakunu halu samaki idza faraqal ma? Lalu bagaimana kondisinya? Ya, kondisinya ikan ya ketika dia berpisah dengan air. Kalau ikan itu ya tidak kita kasih yang namanya air, pasti akan mati. Begitu pula hati kita kalau tidak kita sirami dengan zikrullah, tidak kita sirami dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita lama kelamaan akan layu, akan mati. Sehingga matinya hati itu akan menyebabkan keras, ya, sulit untuk menerima hidayah. Dinasihati itu adalah selalu apa? Tidak mau menerima, selalu membantah, ya, selalu mengelak, tidak mau tunduk. Kenapa? Karena dia keras, ya, menolak kebenaran, ya,
ini adalah apa? Ciri-ciri di antara kerasnya hati atau matinya hati. Untuk melunakkan hati itu dengan apa? Di antaranya zikrullah, yaitu banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa? Sehingga ini akan menjadikan kita hidup, hati kita ini semangat, ada gairah. Karena apa? Karena kita selalu mengingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim, seorang mukmin, ketika dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan banyak berzikir kepada Allah, maka dia memiliki semangat yang berlebih daripada orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena ada etos yang lebih, ya. Kenapa? Karena ditopang dengan semangat, yaitu zikrullah tadi, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara faedah dari zikir kita akan menyebabkan kita selalu diingat, dikenang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau berzikir, maka Allah akan selalu mengenang kita, Allah akan selalu mengingat kita. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingat kita, maka ketika kita sangat butuh bantuan Allah, maka Allah akan segera mengabulkan doa-doa kita. Allah akan segera mengabulkan hajat-hajat kita. Karena apa? Karena kita dekat dengan Allah, sehingga Allah selalu ingat dengan kita. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku, adkurkum, niscaya aku akan ingat kalian. Kalau kita ini selalu ingat Allah dengan mau berzikir, maka Allah akan selalu ingat kita. Kalau Allah sudah selalu ingat kita, maka apa? Ketika kita minta hajat, kita ini minta sesuatu kepada Allah, maka Allah akan segera mengabulkan hajat dan doa kita. Sehingga apa? Sehingga ini manfaat yang luar biasa. Sehingga apa? Sehingga kalau kita di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau seorang hambaku itu berzikir pada dirinya, berarti zikir yang hanya bisa didengar, ya, oleh dirinya sendiri, enggak didengar oleh orang lain. Maka apa? Dzakartuhu fi nafsi, maka aku pun akan mengingat hambaku itu pada diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalau hamba itu berzikir, ya, di hadapan orang banyak, dia memuji Allah di hadapan orang banyak, maka kata Allah, aku akan memuji, aku akan mengingat hambaku itu pada makhluk yang lebih mulia dari mereka. Siapa? Malaikat Allah. Allah akan memuji hambanya tersebut. Nih, lihat hambaku, dia selalu memujiku, dia selalu berzikir kepadaku. Ya, Allah berfirman-Nya demikian itu di hadapan para malaikat. Nah, ini adalah apa? Faedah dari zikir. Di antara faedah zikir yang lain, bahwasanya zikir itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, jadi akan menghapuskan dosa kita dan menyelamatkan dari siksa Allah. Jadi zikrullah, berzikir kepada Allah, akan menghapuskan dosa kita dan menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma amila adamiyun amalan qattun anja lahu min adabillah min dzikrillah." Tidaklah anak cucu Adam itu mengamalkan suatu amalan yang lebih menyelamatkan dari siksa Allah melebihi dari zikrullah, melebihi dari berzikir kepada Allah. Jadi tidak ada suatu amalan, kata Rasulullah SAW, yang mampu menyelamatkan seorang anak cucu Adam dari siksa Allah melebihi dari zikir kepada Allah. Itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Maka ini harusnya menjadi menjadi sebuah
rutinitas kita harus banyak berzikir. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah dia itu adalah usia ibaratnya usia tua, ya, maka apa? Maka banyaklah berzikir kepada Allah. Dan itulah yang selalu diwasiatkan oleh Allah kepada nabinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat dalam surat Idza jaa nasrullahi wal fath, ya, surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang kepadamu pertolongan dan kemenangan, hai Muhammad. Ya, kemenangan ini apa? Kemenangan Fathu Makkah, ditaklukkannya kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Kalau kamu sudah dikasih kemenangan, kamu dikasih mampu menaklukkan kota Makkah, wahai Muhammad, maka apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu sudah menyaksikan manusia, ya, masyarakat Arab, suku-suku Arab ketika itu mulai berbondong-bondong masuk Islam. Mereka mengikrarkan Islam, ya, karena setelah ditaklukkannya kota Makkah, orang kafir Quraisy semuanya masuk Islam, maka suku-suku Arab yang ada di sekitarnya juga mereka berbondong-bondong masuk Islam, sehingga jazirah Arab ketika itu semuanya Islam, kan begitu. Sehingga apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Ketika Allah memberikan kemenangan, Allah itu memberikan pertolongan, ya, kepada Nabi Muhammad dan umat Islam, itu bukan suruh berhura-huralah wahai Muhammad, seneng-senenglah kamu wahai Muhammad, tapi justru diperintahkan untuk berzikir kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sucikanlah Tuhanmu dengan memujinya, ya, dengan berzikir, mengucapkan apa? Alhamdulillah, ya, banyak berzikir dengan alhamdulillah. Maka apa? Wastaghfir, dan banyaklah minta ampun kepadanya. Kenapa? Karena orang itu mesti banyak dosa, banyak salah, sehingga apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi fasabbih, ya, bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sesungguhnya, ya, Tuhanmu itu adalah apa? Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Sehingga apa? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini sudah di usia senja, maka berbanyaklah di antaranya zikir kepada Allah, ya, mengingat Allah. Kemudian banyaklah kita ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak berzikir, maka kita akan banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara faedah dari zikir, ya, berzikir itu akan apa? Akan diberi pahala yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang yang banyak berzikir, maka akan diberi pahala yang sangat agung, yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh salah satu bentuk zikir, ya. Jadi salah satu bentuk zikir yang dikasih pahala yang luar biasa, dan nanti insya Allah kita akan bahas, ya, di antara bentuk-bentuk amalan zikir atau doa yang perlu kita lakukan agar kita mendapatkan sebuah faedah yang lebih khusus. Kita ambil contoh sebuah hadis tentang keutamaan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini kalau kita baca dari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kita baca dalam satu hari satu malam, ya, taruhlah kita baca di pagi, ya, pagi kita baca 100 kali kata Rasulullah, ya,
Maka apa? Kanat lahu adla asri riqabin. Maka baginya kalau kita berdoa, kita berzikir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kita baca di pagi hari 100 kali, maka itu baginya adalah pahala memerdekakan budak 10. Masya Allah. Pertama, jadi apa? Dia dikasih pahala kayak seperti orang memerdekakan budak 10 orang. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, ditulis untuknya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayiatin, dan dihapus darinya 100 dosa dan kesalahannya. Ya. Wa kanat lahu khirzan minas syaitani yaumahu dzalika hatta yumsi, dan itu akan menjadi benteng baginya dari setan pada satu harinya, ya, hingga sore hari. Masya Allah. Dikasih pahala memerdekakan budak 10, dikasih 100 kebaikan, dihapus dosa kesalahannya, dosa kecilnya, 100 dosanya, kemudian itu menjadi tameng atau benteng dari setan, ya, selama satu hari. Ya, ini kan keutamaan yang luar biasa. Kita ambil contoh yang lain. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi." Subhanallah wa bihamdihi. Ya. Apa? Dibaca 100 kali. Itu kan ringan, kan? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, sampai 100. Dan itu Anda, ya, jalan sambil jalan, mungkin berangkat dari rumah sampai masjid, atau dari masjid sampai rumah nanti, ya, mungkin Anda sudah dapat puluhan, ya, sudah dapat puluhan, bahkan mungkin bisa 100. Maka apa keutamaannya? Kata Rasulullah, khuttat hatayahu wa in kanat misla zabatil bahri, maka akan dihapus kesalahan-kesalahannya walaupun kesalahannya itu bagaikan buih yang ada di lautan. Jadi apa? Kesalahannya itu sangat banyak sekali, tapi kalau dia mau berzikir, ya, subhanallah wa bihamdi, itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Ini adalah sebuah keutamaan dari zikir, kan gitu. Walaupun ini sudah zikir khusus gitu, ya. Tapi apa? Secara umum itu adalah bagian dari keutamaan dari zikrullah. Keutamaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah dari zikrullah, dari berzikir kepada Allah, bahwa zikir kita itu nanti akan diserupakan oleh Allah, akan dijadikan oleh Allah menjadi tanaman-tanaman surga. Maksudnya gimana? Kalau ibu-ibu pengen surganya nanti itu penuh dengan tanaman, penuh dengan buah-buahan, ya, maka apa? Maka menanamnya di dunia ini dengan diantaranya zikrullah, berzikir kepada Allah. Sehingga penghuni surga itu macam-macam kebunnya. Jadi ada orang yang kebunnya dia mungkin dapat apa? Kaplingan yang sangat luas, tapi pohonnya nggak banyak. Kenapa nggak banyak? Karena dulu di dunia nggak mau banyak menanam. Bagaimana mereka menanam? Dengan berzikir kepada Allah. Sehingga semakin Anda banyak berzikir kepada Allah, semakin banyak Allah tanamkan untuk Anda pohon-pohon di dalam surga. Anda mau pohon apapun dikasih sana, ya. Mau apa? Orang Cilacap senangnya budin karo mundul, gitu ya. Tanamkan budin karo mundul. Ya kan itu. Senangnya kurma, ya kasih pohon kurma dan berbuah. Ya, senangnya anggur, tanamkan pohon anggur. Gimana nanamnya? Ya dengan zikrullah. Ya. Jadi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dikisahkan ketika Rasulullah SAW Isra wa Mi'raj, maka di dalam perjalanan Mi'rajnya Nabi, naiknya Nabi Muhammad ke langit, maka ketika itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabiullah Ibrahim.
Ketika ketemu dengan Nabi Allah Ibrahim, maka Nabi Muhammad ya dibilang oleh Ibrahim, oleh Nabi Ibrahim, ya Muhammad akri ummataka minnis salam. Muhammad ya, ucapkan salamku untuk umatmu ya. Jadi apa? Jadi Nabi Ibrahim titip salam kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya ya. Kemudian apa? Wa akhbirhum, dan habarkan kepada mereka, hai Muhammad, annal jannata thayyibatut turbati, sesungguhnya surga itu tanahnya itu sangat bagus ya. Adbatul ma'i ya, bahwasanya yang namanya surga itu airnya itu sangatlah jernih ya. Wa annaha qi'anun, dan sesungguhnya surga itu adalah awalnya adalah apa? Tanah lapang. Ya kan itu. Enggak dikasih tanaman oleh Allah, kasih kaplingan. Kaplingan kita itu orang yang paling rendah derajatnya di dalam surga, ibu-ibu, itu kaplingannya di dalam surga itu adalah seluas apa? Seluas wilayahnya raja yang ada di dunia ini ya, kali apa? 10 kali lipatnya, sampai 10 kali lipatnya. Kalau kita ambil contoh raja di Jawa ini, Sultan Hamengkubuwono ke-10, wilayahnya kan Jogja ya. Jogja itu kan sudah luas itu ya, dari mulai Jogja sendiri, Sleman, Kulon Progo, kemudian Bantul ya kan itu, kemudian Gunung Kidul ya kan itu kan Jogja, itu wilayahnya itu kan sudah luas. Jadi kali 3 lipatnya ya kan itu ya. Jadi apa ya, Jawa Tengah kan gitu kan ya, Jawa Tengah itu satu orang ya. Jadi satu orang itu kaplingannya segitu ya. Tanamannya itu adalah apa? Kata Nabiullah Ibrahim, wa anna ghirasaha, dan sesungguhnya tanaman-tanamannya surga itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi apa? Kalau kita mau kaplingan kita di dalam surga itu banyak ditanami oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam pepohonan yang kita mau dan kita suka, maka di dunia inilah kita waktu menanamnya. Yaitu apa? Dengan berzikir, di antaranya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau zikir yang lain, la haula wala quwata illa billah ya, dan zikir-zikir yang lain. Ini adalah apa? Keutamaan dari zikrullah ya, keutamaan dari zikrullah. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai kita ini adalah lupa. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, wa ma ghirasul jannah, apa itu tanamannya surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, la haula wala quwata illa billah ya. Di antara tanaman surga itu adalah apa? Ucapan zikirmu, yaitu la haula wala quwata illa billah ya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, maka kata Rasulullah, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka Allah akan apa? Tanamkan baginya satu pohon kurma ya di dalam surga. Pohonnya ini bukan pohon kurma kita tanam lalu enggak buah, tapi di sana itu berbuah ya. Masya Allah ya. Ini adalah apa? Indahnya surga kita itu nanti banyak dihiasi oleh pepohonan. Lah menanamnya di mana? Di dunia. Dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah ya, faedah dari zikir kepada Allah, zikir itu akan menerangi hati ya. Jadi akan menerangi hati hamba tersebut di kehidupan dunianya, akan menerangi kubur dari orang yang suka berzikir, dan akan menjadi penerang baginya nanti
pada waktu meniti sirat. Ya, jadi apa? Jadi kita ini butuh yang namanya penerang. Hati kita ini butuh penerang supaya hati kita ini jangan gelap. Kalau hatinya gelap, ya, maka apa? Hidup pun jadi suram. Ya kan begitu? Ya apa? Hati kita ini butuh lentera. Ya, lenteranya apa? Zikrullah diantaranya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ini di kuburan, kita juga butuh lentera. Butuh yang namanya cahaya. Apa yang bisa menerangi kubur kita? Di antaranya zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nanti ketika kita di hari kiamat, terkhusus ketika kita meniti sirat, meniti jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam, yang mana jembatannya itu gelap, sempit, licin, kanan kirinya ini penuh dengan apa? Pengait-pengait yang akan mengait setiap orang yang mau lewat. Ya, banyak duri-duri yang bergelayutan yang akan menyambar-nyambar setiap orang yang lewat. Itu adalah butuh lampu, butuh penerang. Penerangnya diantaranya apa? Penerangnya diantaranya adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am telah berfirman, awaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi fin nas kama mathaluhu fid dhulumat laisa bi kharijim minha. Maka apakah orang yang hatinya dulu dia mati, lalu aku hidupkan dia dan aku jadikan baginya itu cahaya, yang dengan cahaya tersebut dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Apa itu cahaya? Iman, amal soleh, zikir kepada Allah. Kama mathaluhu fid dhulumat, apakah sama perumpamaannya dengan orang yang dia itu berada di dalam kegelapan, laisa bi kharijim minha, yang dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Apakah orang yang beriman, ya suka beramal soleh, suka berzikir, ya, dia aku kasih lentera, aku kasih dia kehidupan hatinya. Apakah dia sama dengan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan? Maka apa? Maka tentu tidak sama. Maka apa? Maka berzikir ini akan menjadi lentera bagi kita. Jadi akan menjadikan kita ini adalah apa? Kita akan diterangi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan diterangi oleh Allah. Kubur kita ini akan diterangi oleh Allah. Begitu pula nanti, yaitu adalah apa? Kita ketika meniti sirat itu akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di antara faedah zikir yang lain bahwasanya zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menyebabkan apa? Allah itu akan mengampuni kita. Para malaikat pun akan mengucapkan apa? Akan mendoakan kita. Jadi kalau kita banyak berzikir kepada Allah, kita akan didoakan oleh para malaikat, ya, oleh para malaikat. Kita ambil contoh di dalam surat Al-Ahzab, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian kepada Allah di waktu pagi dan sore hari. Huwallazi yusalli alaikum, dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan bersolawat kepadamu. Wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Jadi kalau kalian itu mau berzikir kepada Allah, mau bertasbih kepada Allah di pagi dan sore harimu, maka Allah akan apa? Mengucapkan salawat kepadamu. Allah, para malaikat akan mendoakanmu, ya, agar Allah Subhanahu wa taala itu mengeluarkan kalian dari kegelapan, dari dosa dan maksiat, dari kegelapan yang namanya apa? Kekafiran dan kesyirikan dan kemunafikan, ya, ilan nur, menuju cahaya Islam,
menuju cahaya tauhid, menuju yang namanya cahaya iman dan amal soleh. Ya, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu terhadap orang-orang mukmin itu sangatlah apa? Sayang. Allah itu sangat penyayang dengan orang-orang yang beriman. Demikian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah dari zikir ya. Sehingga apa? Sehingga seyogyanya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin banyak dikasih waktu oleh Allah. Gunakanlah sesempit apapun waktu kita dengan berzikir ya. Zikir yang ringan yang sudah kita sampaikan tadi, di antaranya apa? Yang pahalanya besar, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah ya, la ilaha illallah ya. Ini adalah zikir ya yang sangat-sangat ringan yang bisa kita lakukan ya. Tidak apa subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini adalah sebuah zikir yang sangat ringan, sangat mudah ya untuk bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Sambil jalan pun bisa. Makanya apa? Jangan sampai waktu-waktu kita ini kita isi dengan hanya sekedar obrolan ya, menggunjing apalagi sampai ngerumpi ya gitu ya. Tapi apa? Isilah dengan zikrullah ya, khususnya yang sudah sepuh-sepuh, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yaitu nanti adalah zikir la ilaha illallah, karena itu adalah merupakan salah satu zikir yang sangat utama ya. Kalau nanti kita bicara tentang keutamaan dari la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah itu merupakan salah satu zikir kunci keselamatan. Sampai di dalam sebuah hadis ya, bahwasanya Nabi Musa alaihi salam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala suatu zikir khusus. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah zikir, yaitu la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, la ilaha illallah itu sudah biasa aku lafalkan, aku pengen zikir yang lain. Maka Rasulullah sallallahu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Musa, hei Musa, andai kata langit yang 7 dan bumi yang 7 itu ditimbang di satu neraca, kemudian la ilaha illallah itu diletakkan di neraca yang lain, lamalat alaikinna la ilaha illallah, niscaya la ilaha illallah itu lebih berat daripada langit 7 dan bumi ya, cuma dibandingkan dengan la ilaha illallah. Maka oleh karena itu jangan pernah kita ya lupa dengan zikir la ilaha illallah. Ketika Anda ingat, maka segera Anda berzikir ya dengan zikir yang apa? Ringan-ringan ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya mengenai zikir tempat-tempat ataupun yang tidak pantas untuk kita berzikir itu di mana aja? Berarti waktu atau tempat? Waktu dan tempat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya secara umum ya, termasuk adab berzikir itu seyogyanya kita ini dalam kondisi tempat kita ini suci. Dan lebih utama lagi kita berzikir dalam kondisi suci ya. Suci dari najis dan suci dari hadas. Itu idealnya. Ya, tapi paling tidak adalah suci dari najis. Kalau suci dari hadas itu tidak menjadi prasyarat, tapi utamanya. Anda ketika yang namanya sedang haid atau sedang nifas,
Anda tidak bisa membaca Al-Quran, iya kan? Tapi Anda tetap boleh berzikir. Walaupun Anda sedang berhadas, maka adalah boleh. Jadi kalau berzikir itu adalah diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran. Jadi kalau mau zikir kayak seperti subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ya, maka apa? Maka itu adalah boleh. Jadi tidak disyaratkan kalau zikir itu harus suci dari hadas. Kalau dari najis, iya. Kenapa? Karena kita akan memuji Allah, kita akan menyebut nama Allah. Nama Allah harus dimuliakan. Sehingga apa? Sehingga pertama di situ, ya, adabnya. Sehingga dari sini maka kita tidak boleh berzikir pada tempat-tempat yang najis. Seperti adalah kita nggak boleh berzikir di kamar mandi. Kamar mandi sambil zikir subhanallah, alhamdulillah, nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah tempat yang tidak boleh kita menyebut nama Allah. Makanya ketika kita mau masuk kamar mandi itu kan kita doa. Doanya kan di luar, bukan di dalam. Lah kalau kita di kamar mandi sekalian nanti mau wudu, maka bismillahnya itu sebelumnya. Jadi Anda ketika mau masuk itu adalah bismillah, baru kemudian doa masuk kamar mandi. Sehingga nanti ketika mau wudu tinggal niat mau wudu. Ya, jadi apa? Jadi di antaranya adalah kita tidak boleh berzikir itu adalah di kamar mandi. Yang kedua, tempat yang tidak boleh kita pakai zikir itu kuburan. Ya, jadi kuburan tidak boleh dipakai untuk berzikir. Ya, khusus nyampe kuburan untuk berzikir subhanallah, ya. Ya, berzikir di situ selamu. Tidak. Itu bukan tempat untuk berzikir. Ketika kita ziarah kubur, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ziarah kubur itu adalah mendoakan si penghuni kubur. Kemudian yang kedua, manfaatnya bagi yang ziarah, yaitu apa? Mengingat kematian. Makanya kalau kita ziarah kubur itu ingatnya apa? Untuk kita itu mengingatkan kematian. Untuk si penghuni kubur kita doakan mereka. Selesai pulang. Ya gitu. Jadi bukan berzikir, bukan wirid di kuburan. Ya, jadi tidak boleh. Nah, jadi apa? Jadi secara umum, ya, itu adalah tadi hendaknya Anda ketika berzikir itu adalah di kondisi yang suci. Khususnya adalah suci dari najis. Ketika Anda penuh dengan najis, ya jangan berzikir kepada Allah. Ya, suci dulu. Tapi kalau hadas itu boleh. Ya, kalau Anda lagi kentut semua, habis wudu kentut, boleh gak kita berzikir? Ya tetap boleh. Ya. Jadi tetap boleh. Kemudian yang nggak boleh dipakai untuk apa? Berzikir tadi kamar mandi, kemudian adalah kuburan. Ya, maka selebihnya maka itu adalah diperbolehkan untuk berzikir di tempat manapun, ya. Kemudian dalam kondisi apapun, selagi memang Anda itu adalah suci dari najis, maka apa? Maka itu diperbolehkan untuk zikrullah. Walaupun utamanya ketika berzikir kepada Allah itu adalah suci dari hadas dan suci dari najis. Itu idealnya. Kalau enggak ya paling tidak suci dari najis. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Maaf Ustaz, saya sedikit nyambung lagi. Nggih. Mengenai misalnya kita sedang survei ataupun jalan di suatu tempat penampungan sampah yang kotor dan sepertinya banyak najis dan menjijikkan gitu. Tapi itu kita diperbolehkan zikir atau hanya mungkin sementara ditunda gitu. Terima kasih. Jadi begini. Jadi kalau secara umum ya, jadi secara umum kalau itu memang ibaratnya adalah tempatnya udah jelas semuanya itu adalah apa? Banyak najisnya. Anda yakin itu banyak najisnya? Ya lebih baik ditunda dulu. Ya. Jadi Anda sebelumnya mungkin ya berdoa ya. Kalau kita kan dalam sebuah hadis itu
kalau kita menempati suatu tempat yang baru atau lokasi yang baru, kan kita disuruh berdoa. Maka itu sudah cukup. Ya. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu setiap kita di tempat yang baru, dimanapun kita berada, doakanlah, ya, berdoalah kepada a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini doa tapi sudah menjadi sebuah dzikir. Sudah menjadi sebuah wirid. Ya. Maka apa? Maka itu Anda amalkan. Ya, Anda amalkan. Andai kata di tempat survei semua banyak sampah, ya. Ini banyak kotorannya, ini banyak najisnya, saya ndak lah, ya. Berarti apa? Cukup dengan yang tadi itu sudah mewakili, ya. Baru nanti ketika Anda sudah keluar dari itu, Anda mau berzikir, maka itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Buat kenalin buatan jadi apa ya? Belakang mungkin mau tanya? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya menyambung lidah. Ini ada yang bertanya tapi katanya hilang. Nggih. Membaca sholawat itu, Nggih. membaca sholawat tapi diiringi musik boleh atau tidak? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau menikmati sholawat atau menikmati musik? Ya ini deh. Ya. Begini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita bedakan ya. Kita ini ketika mau beribadah, ya namanya ibadah itu kan kita dilarang ibadah itu apa? Istilahnya main-main dan sendaguro. Namanya ibadah itu harus serius. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu kan mencela ibadahnya orang kafir Quraisy dulu ketika mereka tawaf itu adalah muka'an wa tasdiyah. Ya. Jadi mereka itu cuma sorak-sorak, kemudian mereka cuma tepuk-tepuk gitu. Ya. Jadi tawafnya itu sambil tepuk-tepuk gitu kan, sambil sorak-sorak gitu kan. Itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka sedang tawaf. Lah ini apalagi kita bersolawat, ya bersolawat kemudian dengan diiringi musik. Maka apa? Ya, yang diingat musiknya atau solawatnya? Ya, kira-kira kalau orang kayak seperti itu rata-rata yang dinikmati, ya, ibaratnya musiknya atau solawatnya, ya, mesti adalah musiknya, nggak mungkin enggak. Sehingga apa? Ya nggak nyampe bahasanya tuh, hati itu nggak akan nyampe. Yang diingat itu adalah enak ini, kan gitu. Jadi enaknya itu enak musiknya. Jadi bukan jadi enaknya itu enak musiknya. Jadi bukan solawatnya. Ya makanya apa? Maka itu adalah dijauhi. Ya, jadi dijauhi.
Kita bersolawat ya, solawat namanya ini ibadah. Solawat itu adalah bagian dari ibadah. Bahkan itu salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah itu kan banyak bersolawat, ya kan itu. Jadi banyak bersolawat. Lah solawat gimana yang diperintahkan oleh Rasul? Ya ucapkan solawat itu sebagai sebuah zikrullah. Bagian dari kita mengingat Allah dengan memuji Nabi Muhammad SAW, mendoakan Nabi Muhammad dengan mengucapkan solawat. Yang paling pendek kan salat Allahumma sholli ala Muhammad, kan begitu. Kalau yang mau panjang ya salawat Ibrahimiyah kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka maka kalau kita bersalawat seperti itu, maka kata Rasulullah, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asra. Jadi barang siapa yang dia mengucapkan salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Itu salawat yang gimana? Salawat yang tidak main-main, salawat yang tidak senda gurau, ya. Kalau beriringi musik, ya itu bukan bersalawat, ya. Itu adalah menikmati musik. Jadi dijauhi. Jadi dijauhi. Ya, di samping itu kalau kita bicara tentang musik, ya, salah satu di antara yang melalaikan itu adalah musik. Ya, jadi musik itu banyak melalaikan. Ya, mohon maaf saya ini dulu juga pecinta musik. Ya, kalau saya dulu senangnya lagu India, ya kan gitu ya. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, terus terang zaman dulu memang kayak begitu gitu ya. Ya, jadi apa? Kalau ibaratnya banyak orang kadang bersolawat dengan lagu-lagu India. Saya paham itu liriknya, itu paham itu India itu, ya. Jadi kayak seperti itu. Ya, jadi apa? Tapi memang benar ketika asik dengan musik, ya, dengan lagu-lagu, maka apa? Kita lalai dengan Al-Quran. Saya mulai menghilangkan yang namanya pengaruh dari musik itu setelah saya mulai menghafal Al-Quran. Jadi ketika saya pergi ke Sulawesi, maka di situ interaksi dengan Al-Quran baru bisa hilang, ya. Sehingga apa? Sehingga sekarang nggak bisa menikmati yang namanya lagu, ya, atau mungkin musik itu, ya, hanya sekedar kalau andai kata sempat dengerin, cuma dengerin aja, tidak bisa menikmati. Ya, kenapa? Karena kalau kita sudah mencintai, ada yang kita cintai lebih, apalagi itu Al-Quran, fa insyaallah ketenangan kita ini akan ada di Al-Quran. Maka kan salah satu di antara doa kita mohon kepada Allah supaya Al-Quran itu menjadi Rabi'a qalbi, ya, menjadi yang namanya penenang, ya, penenang hati kita. Itu adalah Al-Quran. Jadi jangan kita ibaratnya beribadah kok diiringi dengan musik, ya. Itu justru melalaikan. Apalagi kalau sambil jingkrak-jingkrak gitu ya. Iki ibadah atau jingkrak-jingkrak. Lalu apa bedanya dengan orang kafir Quraisy yang mereka itu beribadah tawaf tapi muka'au wa tasdiyah. Mereka bersorak-sorak, mereka bertepuk-tepuk, mereka bersiul-siul, ya. Itu dilarang oleh Allah, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, ya. Jadi muka'an wa tasdiyah. Jadi apa? Sambil bersiul-siul kemudian sambil bertepuk-tepuk. Nah, itu dilarang. Sambil tawaf kayak begitu. Wallahu taala alamu bisawab. Mungkin sampai di sini dulu. Demikian Ibu jawabannya, Bu. Oke. Intinya tidak boleh. Terima kasih. Sambung ya, karena malam sudah siap. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.